Karena apalah artinya kalau penduduknya sehat dan produktif, dalam arti usianya yang produktif, tapi tidak bekerja kan juga sama aja. Jadi makanya itulah tantangan yang harus kita hadapi. Kita menyadari penuh lah. Sebetulnya penduduk Indonesia ini sekarang ini kan posisi dalam masuk di suasana bonus demografi. Jadi bonus demografi. Ada kesempatan bagus untuk menaikkan pendapatan per kapita karena dependensi rasionya itu rendah. Dalam arti jumlah penduduk yang produktif itu jumlahnya bisa 2 kali lipat dibandingkan yang tidak produktif. Gitu. 100 orang menanggung 46 orang. Dan itu puncaknya di tahun 2024. Gitu. Sekarang ini memasuki masa-masa keemasan dari sisi penduduk karena penduduknya banyak yang bisa bekerja usianya. Gitu. Sekarang tergantung kualitas penduduknya dan tergantung dia bekerja atau tidak. Gitu. Jadi, saya kira itu dari situasi penduduk itu bonus demografi sangat menarik ya di saat-saat ini sampai tahun 2035 nanti gitu. Jadi kan begini ya, jadi kalau dari sisi kualitas kita memang harus masih berjuang karena rata-rata partisipasi sekolah kita kan masih belum sampai 9 tahun ya, itu sebagai indikator pendekat tentang kualitas itu. Sehingga kalau tenaga kerja kita ini yang terdidik kan jumlahnya masih terbatas, itu mayoritas masih yang tenaga yang belum terdidik, mungkin hanya terlatih atau bahkan tidak dua-duanya misalnya itu kan kalau kita bicara istilahnya kenyataan yang harus kita tetap perjuangkan itu kan seperti itu ya. Kemudian kalau tadi disinggung katakanlah masih banyak pernikahan dini ya, kita tahu bahwa angkanya masih sekitar 26 dari 1.000 perempuan yang usia di bawah 20 tahun itu ada 26 di antara 1.000 pernah sudah melahirkan, sudah hamil. Ya. Jadi itu kita bicara konkret-konkret saja lah. Meskipun ini juga sudah menurun dari 36, turun sekarang 26. 26 Pak ya? 26 per 1.000. Tapi ini mengalami penurunan dari 2012, 48, kemudian menjadi 36, sekarang 26. Nah ini istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikan dalam arti bagaimana pendewasaan usia pernikahan. Kenapa itu menjadi suatu PR? Karena syarat untuk memetik bonus demografi, celah peluang untuk mendapatkan bonus itu, salah satu syaratnya adalah tidak banyak putus sekolah, artinya pendidikannya cukup baik, kemudian tidak nikah dini, tidak nikah pada anak-anak, tidak banyak kematian ibu, tidak banyak kematian bayi. Gitu. Nah, sehingga kita masih menghadapi masalah yang kematian ibu kan masih tinggi, kematian bayi juga masih tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya kan. Itu kan contoh masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam rangka mentransformasi bonus demografi ini menjadi bonus kesejahteraan. Karena bonus demografi itu kan tidak serta-merta kalau bonus demografi langsung dapat uang banyak kan, enggak gitu kan. Nah, kan tetap harus ada upaya untuk mentransformasi menjadi bonus kesejahteraan. Kita tahu bahwa namanya bonus itu karena ada investasi, kemudian ada namanya apa istilahnya dividend. Ini kan seperti kalau orang punya saham mungkin dapat dividen gitu kan. Ini ya sama lah. Sahamnya atau investasinya adalah ini menurunkan total fertility rate, menurunkan angka kematian, terus kemudian mendidik gitu. Sehingga akhirnya tidak banyak pengangguran, itu tidak ada pengangguran. Sekarang tantangannya juga tentu dengan pandemi pengangguran kan meningkat, kayak gitu. Padahal kalau kita mau memetik bonus demografi ya salah satu syaratnya ya tidak ada pengangguran, ya ada pengangguran tapi rendah lah, gitu kan. Karena apalah artinya kalau penduduknya sehat dan produktif dalam arti usianya yang produktif tapi tidak bekerja kan juga sama aja gitu. Dan makanya itulah tantangan yang harus kita hadapi. Kita menyadari penuh lah bahwa kita harus bekerja untuk itu.
Sebetulnya memang konkret ya, kita ini apa ya, kerja teknisnya itu konkret. Dalam arti begini, yang membuat stunting katakanlah gitu ya, itu salah satunya adalah spacing. Jadi orang itu antara jarak anak dengan stunting itu berkorelasi kuat. Di mana penduduk ini kalau seandainya dia tidak KB, kemudian jarak anaknya kurang dari 3 tahun, maka stuntingnya tinggi. Ya. Nah inilah kerja nyatanya BKBN sebetulnya. Sehingga BKBN itu kerja di hulu, di tingkat hulu. Jadi kalau 1000 hari kehidupan pertama itu mulai dari konsepsi sampai dengan umur 2 tahun. Ini bagian dari agak hulu, tapi sebetulnya BKBN lebih hulu lagi. Jadi menyiapkan prakonsepsi, ya. Sehingga ketika kita itu KIE atau penyuluhan itu kan mestinya pasangan usia subur yang kita suluh itu ya bukan pasangan usia subur yang sudah umur 40 tahun, mestinya kita yang kita suluh adalah yang baru mau nikah, mereka-mereka yang baru mau merencanakan. Maka family planning. Family planning kan mestinya kita semua yang akan menjadi family itu dibimbing untuk planning, untuk membuat planning. Iya. Ya inilah kerja BKKBN itu untuk membimbing bagaimana remaja, pemuda bisa masuk di dalam kehidupan rumah tangga yang berencana, itu, yang berencana. Maka jargonnya pun kita rubah sekarang ini, berencana itu keren, itu kan. 2 anak lebih sehat, itu kan jargonnya kan begitu sekarang. Ya ini kita lombakan, ini sudah kita lakukan sejak saya di sini setahun ini ya, merubah logo, merubah jargon, merubah tagline ini, kemudian ini dalam rangka untuk tadi, untuk bagaimana kita bisa lebih dekat dengan para remaja, bisa lebih dekat dengan para generasi milenial, agar mereka ini bisa berencana membangun SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Kita tahu stunting itu kalau Pak Presiden Jokowi minta 14% di tahun 2024, maka hampir 80%-nya yang akan diukur menjadi 14% itu belum lahir sekarang ini. Malah belum dibikin ya. Ya karena besok ya di 2024 itu kan yang diukur stunting atau tidak stunting anak-anak umur 5 tahun. Sehingga yang lahir 2020, 2021, 2022, 23, 24. Ya. Ini yang besok akan diukur 2024. Orangnya mana bayinya itu? Belum lahir hari ini, ya baru dibikin. Sehingga kalau kita ingin merencanakan 2024, ya ini ayo, siapa yang mau hamil sekarang? Ya, itu menjadi sasaran target kita. Nah, yang mau hamil harus berencana. Bina generasi muda yang mau Iya. 2 juta loh setahun yang nikah itu. Iya, yang nikah setahun 2 juta. Dan setahun yang dari yang 2 juta menikah itu 1.600.000 melahirkan. Karena 80% orang nikah itu tahun pertama melahirkan. Ya, itu sudah data mati, data yang tidak berubah-ubah dari tahun ke tahun. Jadi dari orang yang melahirkan, 80%-nya di tahun pertama melahirkan bayi. Karena semua orang melahirkan semangat, semua orang kawin itu semangat, semua orang menikah itu semangat, pokoknya punya anak gitu. Ya kalau di Indonesia kan begitu, kalau belum punya anak setahun udah malu. Wow. Ya harapan saya generasi milenial itu harus menjadi generasi berencana ya, harapan saya. Jadi keluarga itu harus direncanakan. Ya, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Ini empat terlalu itu dihindari. Muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Terlalu muda, kurang dari 20 tahun sudah punya anak. Idealnya berapa, Pak? 20 sampai 35. 20 sampai Ya. 35. Terlalu tua, lebih dari 35 tahun masih beranak, masih punya anak, masih merencanakan hamil itu ya. Kemudian terlalu sering, kurang dari 3 tahun sudah hamil lagi, kurang dari 3 tahun sudah melahirkan lagi. Terlalu banyak, lebih dari 2, terlalu banyak ya. Jadi prinsip kami 2 anak lebih sehat ya. Berencana itu keren, kata anak-anak muda itu.